Halo, kembali lagi bersama saya Remita Natasha Syailatua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dan proses berakhirnya masa Orde Baru hingga munculnya masa reformasi. Nah, faktor-faktor berakhirnya masa Orde Baru hingga munculnya masa reformasi ini dikarenakan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua, faktor politik. Dan yang ketiga adalah faktor sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor ekonomi. Faktor ekonomi disebabkan oleh krisis moneter. Krisis keuangan merupakan faktor terpenting yang menjadi sebab rezim Orde Baru mengalami keruntuhan. Krisis ini pertama kali melanda wilayah Asia Timur sekitar Juli 1997. Keadaan ekonomi yang kacau menyebabkan masalah di mana-mana. Stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau. Lalu yang kedua adalah utang luar negeri. Di tengah perekonomian yang melanda krisis, utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Walaupun sesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja, namun juga utang yang dimiliki pihak swasta. Dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akibat krisis yang melanda Asia Pasifik, utang luar negeri yang dimiliki pemerintahan Indonesia yang kebanyakan menggunakan mata uang tersebut semakin memperburuk keadaan perekonomian Indonesia yang terjebak alam putaran utama yang seolah-olah tak akan ada habisnya. Yang kedua adalah faktor politik. Sistem politik di Indonesia pada masa Orde Baru yang syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pada masa Orde Baru kekuatan politik pun dibatasi, seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang menjadi 3 partai saja, yaitu PPP, PDI, dan Golongan Karya. Dengan dalih untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bangsa dan negara yang lebih terjaga, ini menyebabkan banyak aspirasi rakyat seolah terbungkam dan secara tidak langsung wajib menuruti kehendak penguasa tanpa boleh membantah. Adanya dualisme fungsi ABRI yang menjadi kekuatan utama pemerintahan Orde Baru ini sangat bertentangan dengan sejarah lahirnya Pancasila yang selama ini dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah faktor sosial. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada sebagian besar masyarakat pun menjadi pemicu yang terjadinya diskriminasi. Masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, terutama dengan adanya program transmigrasi. Meningkatnya transmigrasi penduduk Pulau Jawa ke wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya yang difasilitasi oleh pemerintahan ternyata memiliki dampak negatif. Penduduk lokal merasa termarginalkan dan menjadi sebuah kecemburuan sosial yang pada akhirnya mencetuskan konflik terbuka di antara para transmigrasi Pulau Jawa dan penduduk lokal lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.